kami akan menjelaskan tentang fisiologi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita merupakan sistem yang berperan dalam proses reproduksi, mulai dari pembentukan sel telur, pembuahan, hingga kehamilan. Secara anatomi, organ reproduksi wanita terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, ovarium atau indung telur, yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Disinilah biasanya terjadi proses pembuahan. Yang ketiga, uterus atau rahim, yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Dan yang terakhir adalah vagina, yang berfungsi sebagai saluran reproduksi, tempat masuknya sperma dan serta jalan lahir. Setelah memahami struktur dasar, selanjutnya akan dijelaskan proses pembentukan sel telur telur dan peran hormon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang oogenesis dan hormon yang berperan. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur yang terjadi di ovarium. Proses ini dimulai sejak seorang wanita masih dalam kandungan, namun akan aktif kembali saat pubertas. Dalam proses ini, hormon yang berperan yang sangat penting adalah hormon VSA atau follicle stimulating hormone, yang berfungsi merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Yang kedua, ada hormon LH atau luteinizing hormone yang berperan dalam memicu terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan sel telur di ovarium. Selain itu, terdapat hormon estrogen yang berfungsi menebalkan dinding rahim, serta progesteron yang berperan dalam mempertahankan kondisi rahim agar siap untuk kehamilan. Saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada tubuh wanita. Biasanya berlangsung sekitar 28 hari. Siklus ini terdiri dari 4 fase. Fase pertama, menstruasi, yaitu peluruhan dinding rahim yang ditandai dengan keluarnya darah. Fase kedua adalah fase folikular, di mana hormon FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium dan hormon estrogen mulai meningkat. Ketiga, fase ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium yang dipicu oleh peningkatan hormon LH. Yang keempat ada fase luteal, di mana hormon progesteron meningkat untuk mempersiapkan rahim menerima hasil pembuahan. Jika tidak terjadi pembuahan, maka siklus akan kembali ke fase menstruasi. Saya akan menjelaskan tentang fertilisasi dan implantasi. Fertilisasi adalah proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang biasanya terjadi di tuba falopi. Nah, jika sperma berhasil membuahi, maka akan membentuk zigot. Nah, zigot ini kemudian akan mengalami pembelahan sel sambil bergerak menuju rahim. Setelah beberapa hari, zigot akan berkembang menjadi blakokista dan menempel pada dinding rahim. Proses ini disebut implantasi. Implantasi ini sangat penting karena merupakan awal dari kehamilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehamilan awal sekaligus penutup. Setelah implantasi berhasil, tubuh wanita mulai mengalami berbagai perubahan lainnya seperti fisiologis. Hormon progesteron akan meningkat untuk menjaga kehamilan, sementara hormon Hcg mulai diproduksi untuk mempertahankan korpus luteum. Selain itu, terjadi perubahan pada rahim yang mulai membesar untuk mendukung pertumbuhan janin. Beberapa tanda awal kehamilan antara lain terlambat menstruasi, mual, dan perubahan hormon. Berbagai kesimpulan, sistem reproduksi wanita melibatkan kerjasama antar organ dan hormon yang kompleks, mulai dari pembentukan sel telur, siklus menstruasi, hingga proses kehamilan. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih.